Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Kurniasari dari 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai gerak refleks pada tendon manusia. Refleks merupakan suatu respon cepat dan tidak disadari terhadap perubahan internal dan perubahan eksternal yang terjadi dalam suatu lintasan refleks yang disebut dengan lengkung refleks. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama alat ada senter, handphone, barang berat, dan kursi. Sedangkan bahannya ada anggota tubuh praktikan sendiri yang meliputi mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan. Refleks pada pupil. Langkah yang pertama yaitu dengan menutup mata selama 2 menit. Kemudian buka mata dan perhatikan pupil. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Selanjutnya perhatikan pupil dengan menutup mata dan buka mata dengan menyinari mata dengan cahaya. Refleks akomodasi pandang. Kemudian jauhkan dan dekatkan benda dari pandangan mata. Refleks menelan, yaitu lakukan dengan cara menelan ludah terlebih dahulu. Setelah itu, menelan air. Kemudian kita menelan ludah kembali. Perhatikan apa bedanya. Berikutnya refleks telapak tangan. Perhatikan respon tangan pada saat barang dijatuhkan secara tiba-tiba. Refleks patella, yaitu dengan cara duduk menggantung, kemudian minta salah satu teman untuk mengetuk patella secara tiba-tiba, kemudian perhatikan respon pada kaki dan patella. Refleks telapak kaki. Perhatikan respon kaki pada saat digelitik. Refleks bersin. Perhatikan kondisi bahu, kelopak mata, dan leher saat bersin. Hasil dan pembahasan. Refleks pada pupil memberikan respon pupil membesar dan kelopak mata berkedip. Hal ini dikarenakan pada tempat gelap di mana intensitas cahaya lebih kecil, maka pupil akan membesar agar cahaya dapat lebih banyak masuk ke mata. Yang kedua, refleks pada pupil memberikan respon pupil mengecil, kornea mengedip, kelopak mata sedikit menutup. Hal ini dikarenakan pupil mata tergantung dari iris atau semacam otot kecil. Iris mendekati jika cahaya yang masuk terlalu terang dan iris menjauh jika cahaya yang masuk terlalu redup. Jika mata tidak siap saat terkena cahaya, maka pupil mengecil atau meredup secara langsung. Jika mata siap, maka pupil akan mengecil atau meredup secara perlahan. Selanjutnya refleks akomodasi pandang, memberikan respon pada saat benda didekatkan kepada mata, pupil mengecil, dan pada saat benda menjauhi mata, pupil membesar. Hal ini dikarenakan pupil akan lebih besar pada saat melihat benda yang jauh, dan akan mengecil bila melihat benda dalam jarak dekat. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah pengumpulan cahaya oleh akomodasi mata. Gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Selanjutnya adalah refleks menelan. Memberikan respon menelan ludah lebih susah dibandingkan dengan menelan air. Hal ini dikarenakan kekentalan air ludah yang menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam menelannya. Selain itu juga mengapa menelan air ludah lebih lama daripada menelan air, karena pada saat menelan air ludah kita harus mengumpulkan air ludah terlebih dahulu di dalam mulut. Yang selanjutnya adalah refleks telapak tangan, yaitu memberikan respon menghindar dari benda yang jatuh. Tangan berusaha menangkap atau menghindar benda yang jatuh dikarenakan manusia memiliki sistem saraf di mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Yang selanjutnya adalah refleks pada patella, memberikan respon kaki seperti menendang sehingga patella mengangkat. Pada waktu lutut praktikan dipukul, maka lutut memberikan respon dengan adanya gerakan refleks, yaitu dengan menggerakkan lututnya. Refleks pada lutut ini disebut dengan refleks sumsum tulang belakang. Berikutnya adalah refleks telapak kaki, memberikan respon kaki menghindar dan jari kaki bergerak, disebabkan oleh gerak refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Menurut Suwolo 1997, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu
diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na+ dan sangat kurang permeabel terhadap kalium. Yang selanjutnya adalah refleks bersin. Pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk atau menurun, bahu naik, merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin.